Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suhaimi Fauzan, SKAP Nurse MKOP, selaku dosen pada program studi pendidikan profesi nurse bagian keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Saya memilih mata kuliah keperawatan kritis karena mata kuliah ini sesuai dengan keilmuan saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis ini yaitu CPMK 1, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan konsep holistik dalam proses keperawatan kritis. CPMK 2, mahasiswa memahami dan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal etis. CPMK 3, mahasiswa memahami dan mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal etis. CPMK 4, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus kritis terkait berbagai sistem. CPMK 5, mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kritis terkait berbagai sistem. CPMK 6, mahasiswa memahami dan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kritis sesuai dengan standar yang berlaku, berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Bahan kajian dalam mata kuliah keperawatan kritis yaitu: pertama, konsep dasar keperawatan kritis; kedua, konsep ruang ICU, PICU, NICU, dan ICCU; tiga, konsep keseimbangan cairan dan terapi diet pada pasien kritis; keempat, manajemen shock pada pasien kritis; kelima, manajemen tekanan tinggi intrakranial pada pasien kritis; keenam, penata laksanaan pasien kardiovaskular pada kondisi kritis dan ruang intensif; ketujuh, penata laksanaan pasien dengan luka bakar pada pasien kritis di ruang intensif; kedelapan, farmakologi dan algoritma penata laksanaan pada kasus kritis; kesembilan, penata laksanaan pasien dengan cedera kepala pada kondisi kritis di ruangan intensif; kesepuluh, tetralogi overload pada pasien anak di ruangan PICU; 11, manajemen bayi prematur pada anak di ruang NICU; 12, penata laksanaan pasien kasus respiratori pada pasien kritis di ruangan intensif; 13, family focus center pada pasien kritis; 14, evidence based practice keperawatan kritis. Total pertemuan mata kuliah keperawatan kritis ini berjumlah 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan penyampaian materi, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini antara lain: kehadiran dan keaktifan memiliki bobot 10%, tugas bobot 20% melalui aplikasi Edlink, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi yang dapat mahasiswa gunakan, diantaranya yang pertama AACN Core Curriculum for Critical Care Nursing, yang kedua AACN Essential of Critical Care Nursing, yang ketiga Delmar Critical Care Nursing Care Plan. Kemudian ada juga referensi yang dapat digunakan, artikel saya yang diterbitkan di Jurnal International Reputasi Scopus dengan judul Stress Level and Coping Mechanism Among Patient Caregiver whose Family Members are Hospitalized in Intensive Care Unit in Indonesia and Observational Study sebagai referensi tambahan. Mahasiswa juga bisa menggunakan online reading yang disiapkan oleh universitas, yaitu ProQuest, Springerlink, EBSCO, dan perpustakaan untan.ac.id. Sedangkan sub CPMK untuk pertemuan kali ini, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan family focus center pada pasien kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman terhadap family focus center pada pasien kritis dan mampu menyatakan pendapatnya di kelas. Sistem perkuliahan yang akan dilaksanakan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya akan menyampaikan materi dengan berbantukan media PowerPoint. Pada interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Pada assessment, saya melakukan evaluasi berupa memberikan penilaian dengan menggunakan media pemberian tugas. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis.
Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas sedikit terkait materi Family Focus Center pada pasien kritis. Tapi sebelumnya untuk memulai perkuliahan, atau baiknya kita berdoa kepada Tuhan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita kembali ke materi. Tapi sebelum ke materi, saya sedikit mau mereview nih pertemuan terakhir kemarin ya. Kira-kira masih ada yang ingat terkait pertemuan kemarin? Silakan. Sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sendiri. Untuk pertemuan kita kemarin Pak, pertemuan ke-13 itu kemarin kita membahas tentang jenis dari ruang intensif. Jadi salah satunya seperti ICU, intensif unit, HTU, terus ICPCU, PICU, dan NICU. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Sendiri. Yang lain ada yang mau disampaikan terkait review kemarin? Silakan, Iko. Kemarin juga Bapak ada membahas terkait kriteria pasien yang akan berada di ruangan-ruangan tersebut. Oke, terima kasih. Berarti sudah mempelajari ya dalam materi pertemuan kemarin ya. Oke, lanjut ke pertemuan berikutnya, pertemuan ke-14. Jadi selain kita sudah mempelajari terkait bentuk-bentuk ruangan intensive care, kali ini kita akan berfokus pada materi tentang Family Focus Center pada pasien kritis. Jadi di studi CPMK diharapkan pada materi ini yang pertama itu mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman terhadap Family Focus Center pada pasien kritis dan mampu menyatakan pendapat di depan kelas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Family Focus Center pada pasien kritis. Oke, di awal latar belakang mungkin kalian sudah tahu ya pertemuan kemarin bahwa pasien kritis ini merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan akut atau kronis yang mengancam jiwa sehingga memerlukan pemantauan ketat. Ini definisi dari pasien kritis. Pertanyaan untuk di materi kali ini, bagaimana sih peran keluarga? Ya, bagaimana peran keluarga dalam perawatan pasien di ruangan kritis? Sebelum ke materi Family Focus Center, saya mau tanya dulu, bagaimana sih peran keluarga menurut kalian untuk perawatan pasien di ruang kritis? Silahkan, Jiwa, bagaimana Jiwa? Perkenalkan nama saya Jiwa. Jadi yang setelah saya baca sebelumnya itu peran keluarga itu sendiri, yang dimana keluarga ini memiliki peran dalam mendampingi pasien dan juga ketika menjalani medikasi maupun terapi hospitalitas. Mungkin. Oke, terima kasih, sudah benar ya. Jadi bukan tugas kita saja sebagai perawat untuk merawat pasien, tetapi kita perlu juga melatih keluarga dan keluarga perlu juga mendukung perawatan pasien, apalagi dengan kondisi pasien kritis yang kondisinya hemodinamiknya itu berubah-ubah ya. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi cukup benar yang disampaikan oleh Ibu. Oke, ini artikel dari saya yang kemarin alhamdulillah publis di Scopus ya. Jadi terkait judul stres dan terkait dengan bagaimana melihat stress level pada keluarga pasien dan topik individu keluarga pasien yang merawat pasien di ruangan intensive care. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa level stres pada pasien yang merawat keluarganya yang di ruang perawatan kritis itu kita lihat, nah stres dengan tingkat berat itu sekitar 42 orang atau 84% dari total 100%. Jadi pasien ya atau keluarga ya yang merawat pasien di ruang intensive care itu cukup memiliki tingkat stres yang tinggi. Jadi banyak faktor sebenarnya dari riset yang saya lakukan ini bahwa keluarga itu tidak hanya berfokus ke perawatan pasien saja, tapi ada faktor-faktor pendukung lainnya sehingga menyebabkan peningkatan stresnya semakin meningkat. Nah, jadi dengan metode fokus center ini, harapannya keluarga tadi stres levelnya itu semakin menurun. Ya. Ini pengertian dari Family Center Care, ya. Jadi pengertiannya merupakan pendekatan secara holistik terkait perencanaan,
kemudian penyampaian dan evaluasi perawatan yang direlasi pada hubungan yang saling menguntungkan antara keluarga dan tenaga kesehatan. Jadi di sini lebih bagaimana kita merangkul keluarga pasien untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien kritis. Jadi kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, sehingga keluarga tidak hanya sebatas menjaga pasien saja di rumah sakit, dan berperan serta dalam melakukan perawatan. Kemudian tujuan dari family center care yaitu berdasarkan tujuannya perawatan kritis dengan memberikan kesempatan pada keluarga untuk mendampingi pasien selama menjalani hospitalisasi. Ya. Kemudian dengan penerapan family center care dapat membantu meminimalkan dampak hospitalisasi pada pasien selama di dalam rumah sakit, selain itu juga dapat meningkatkan kemandirian sehingga peningkatan kualitas hidup dapat tercapai. Ya. Jadi pada poin pentingnya dari family center care ini optimalisasi dari perawatan ke pasien dan meningkatkan derajat kesehatan itu paling penting. Apalagi kalau kita lihat ya, pasien-pasien di ruang kritis itu kan biasanya nilai DCS atau penurunan kesadarannya itu paling tinggi ya, paling tinggi, sehingga dibutuhkan peran keluarga. Jadi tidak hanya kita kan hanya melakukan perawatan bukan dasar dan sebagainya, tapi secara emosional dukungan keluarga itu sangat penting sekali dalam meningkatkan status klinis pasien, termasuk DCS tadi kita lebih meningkat secara optimal. Ini manfaat penerapan family center care. Pertama, mengembangkan komunikasi antara anggota tim kesehatan. Ya, jadi sama tim kesehatan ini akan lebih mudah berkolaborasi dan berkomunikasi dalam melakukan perawatan. Kemudian di sini hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga semakin kuat dalam meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap pasien. Jadi perawat dan keluarga itu saling berkomunikasi. Bagaimana sih terapan dan intervensi yang tepat untuk keluarganya. Jadi tidak hanya berfokus perawat yang berfokus ke penanganan saja atau keluarga hanya menjenguk, tapi dia saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Intervensi apa sih yang tepat? Kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, tidak hanya sebatas tadi perawatan kemudian hanya menjenguk saja, tapi bagaimana benar-benar berkolaborasi dalam perawatan pasien. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan pasien. Nah, terkait dengan keputusan klinis, ya. Jadi kita tahu sendiri ya, pasien di ruangan kritis itu kan pasiennya banyak sekali intervensi, kemudian penggunaan alat-alat supporting ya. Jadi membutuhkan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Nah, jadi harapannya dengan family center care ini keluarga itu bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat, berkomunikasi dengan perawat atau dokter di ruangan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat berikutnya membuat dan mengembangkan tindak lanjut rencana perawatan berkolaborasi dengan keluarga. Ini juga hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Kemudian ini strategi pelaksanaan family center care. Ya. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada pihak terlibat, terutama pembuat kebijakan. Nah, ini peran penting kita di sini nih. Nanti kita sebagai perawat, kita bisa memberikan saran, atau kalau kita sudah level manajerial, kita sudah bisa terlibat nih dalam pembuatan kebijakan. Bagaimana seorang perawat ya, atau paling tidak minimal SOP penerapan bagaimana keluarga itu terlibat dalam melakukan perawatan di pasien. Dalam artian tidak melakukan perawatan yang artinya dalam tupoksinya perawat itu diambil oleh keluarga, tapi bagaimana keluarga itu terlibat secara langsung memberikan informasi terkait pasien, ya. Kemudian bagaimana data-data pengkajian di awal yang dibutuhkan oleh perawat sehingga keluarga pasien dapat mendukung terkait perawatannya. Kemudian yang selanjutnya, selain terkait kebijakan, kemudian yang kedua aplikasi pilot project pada anak kecil dan evaluasi keberhasilan. Biasanya minimal tadi saya sampaikan pembuatan SOP, ya. Jadi pembuatan SOP bagaimana peran keluarga dalam melakukan perawatan pasien di ruang perawatan kritis. Kemudian yang ketiga, ini lebih besar lagi, pengembangan family center care pada unit yang lebih besar, ya. Jadi ini strategi pelaksanaan family center care. Selanjutnya, ya,
Yang perlu kita garis bawahi juga memasukkan pemahaman dalam kebijakan tadi ya, sama. Jadi kita sebagai perawat harus berkomunikasi dengan pemangku kebijakan bagaimana penerapan family care ini dapat dioptimalkan dalam ruang perawatan. Kemudian saling bertukar informasi yang lengkap dan jelas antara keluarga dan profesional dalam tentang cara seperti di setiap saat ini penting sekali ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga untuk tetap mensupport pasiennya dalam keadaan kondisi kritis. Kemudian selanjutnya memfasilitasi kolaborasi keluarga dalam rumah sakit, rumah dan di masyarakat. Itu juga bisa tuh kita buat bisa plannya. Jadi setelah pasien keluar dari rumah sakit, nah, jadi apa yang harus kita ajarkan kepada keluarga untuk melakukan perawatan lebih lanjut kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya menggabungkan pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, baik suku, ras dan spiritual, seperti pengertian holistik ya. Jadi lebih menyeluruh baik terkait suku, budaya, ras, spiritual juga ya. Jadi kita harus melihat dari sisi keberagaman baik suku, ras dan spiritual dalam melakukan perawatan ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi pasien ya. Nah, misal pasien dengan kondisi beragama muslim ya, berarti kita melakukan perawatan dengan ibadah yang sesuai ya, misalnya sholat dan sebagainya. Kita harus memenuhi kebutuhan pada pasien tersebut dan juga agama-agama lain. Selanjutnya mengenali dan menghormati metode coping yang berbeda pada setiap individu ya. Jadi seperti yang artikel yang saya jelaskan bahwa pasien yang merawat pasien di intensive care unit itu level stresnya itu cukup tinggi ya, hampir 82% dari tinggi stresnya. Makanya penting coping individu diperkuat lagi kepada keluarganya sehingga keluarganya dapat lebih menerima dan tidak level stresnya itu tidak tinggi. Kemudian mendorong dan memfasilitasi dukungan dan jaringan kerja sama keluarga dengan keluarga ya. Jadi di keluarga ini kan ada ayah, ibu, anak dan sebagainya. Jadi antar keluarga ini itu selalu berkomunikasi dengan baik. Seringkali ada pertentangan biasanya kan dalam perawatan dari keluarga, dari orang tua atau anak. Jadi kita bisa melakukan penjelasan informasi terkait bagaimana perawatan yang tepat. Jadi sehingga tidak ada miskomunikasi antar keluarga. Kemudian menetapkan bahwa rumah sakit dan pelayanan fleksibel dapat diakses dan komprehensif. Ini penting juga nih. Jadi kita beri pemahaman kepada keluarga bahwa rumah sakit kita atau rumah kita ini bisa lebih fleksibel dalam melakukan perawatan ya, terkait fleksibel terkait informasi, perawatan dan lain-lain. Selanjutnya menghargai keluarga sebagai keluarga, anak-anak sebagai anak-anak, mengakui bahwa mereka memiliki beragam kekuatan perhatian dan emosi. Ini juga penting ya disampaikan ya, bahwa itu tadi sini ada komunikasi antar keluarga, miskomunikasi, sehingga peran kita sebagai perawat juga tadi menjaga agar komunikasi antar keluarga yang merawat itu cukup baik dan tidak terkendala terkait hal-hal terutama perawatan pada pasien. Oke, mungkin itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Mungkin saya akan review sedikit atau mau mendengarkan atau memberikan pertanyaan kepada kalian terkait materi yang tadi saya sampaikan. Bagi ada yang mau review terkait materi yang saya sampaikan atau mengulang sedikit, kira-kira ada? Silakan. Saya Natalia Pak. Di sini saya mau menyampaikan tujuan dari family center care tadi yaitu untuk memberikan kesempatan kepada keluarga untuk melakukan perawatan secara menjalankan hospitalisasi. Salah satunya bisa dengan cara membantu dengan emosional yang bisa juga meningkatkan DCS pada pasien yang dirawat di ruang intensif. Oke, terima kasih ya. Jadi perlu pendampingan keluarga pada pasien di perawatan kritis ya. Ada lagi atau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Kenapa saya dari Indonesia? Ini saya bertanya Pak,
bagaimana kita bisa menerapkan family center care secara optimal di ruang ICU yang notabene memiliki batasan perlindungan keluarga itu. Oke, terima kasih. Memang kalau di ruangan perawatan kritis itu kan dibatasi jam jemuknya ya. Jadi kalau sehari biasanya dari jam 11 sampai jam 1, kemudian sore hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam biasanya. Memang di ruangan intensive care ini memang dibatasi karena tadi kondisi pasiennya itu dengan kondisi kritis ya. Kemudian umumnya juga biasanya pasien itu terpasang ventilator karena pasien kalau sudah terpasang ventilator biasanya kuman-kuman yang terbawa dari luar itu bisa mengkontaminasi pada pasiennya. Jadi menjaga itu sebenarnya. Pertanyaannya bagaimana sih peran keluarga tadi ya? Jadi memang pada perawatan pasien kritis itu peran keluarga sangat penting, itu yang pertama. Jadi memang di jam-jam tertentu biasanya keluarga ikut dilibatkan. Nah, misalnya di jam jemu atau biasanya di pagi hari biasanya minta dibantu untuk keluarga mendampingi, terutama untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi karena memang dibatasi itu tadi, tapi biasanya keluarga itu di jam-jam tertentu itu biasanya boleh untuk melakukan perawatan ringan seperti kebutuhan dasar manusia. Jadi dioptimalkan di jam-jam tersebut untuk keluarganya membantu pasien dan perawat di ruangan. Itu sih ya. Tapi memang tadi batasan-batasan jam itu memang dibutuhkan karena dari kontaminasi bakteri virus dari luar, apalagi kita terpasang ventilator, kemudian harus tidak boleh terlalu banyak kontak dengan individu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Silakan, siapa? Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Saka. Nah, dalam penerapan family care center ini kan banyak rumah sakit yang belum menerapkan, dikarenakan tidak semua keluarga itu kooperatif untuk menjalankan diskusi gitu Pak. Apakah ada strategi khusus? Oke, terima kasih Pak. Itu tadi strategi yang saya sampaikan. Pertama itu harus ada kebijakan yang mendukung, jadi atau SOP. Jadi mau nggak mau pasien yang datang di ruangan kita atau rumah sakit kita harus mengikuti SOP atau kebijakannya. Nah, otomatis keluarga tersebut pasti akan nurut kan sama kita ya, sama aturan dari rumah sakit. Jadi SOP itu harus ada sehingga kebijakan itu diikuti dan didukung oleh keluarganya. Ya, itu sih salah satu strateginya. Kemudian juga komunikasi. Ya, jadi kita harus komunikasi kepada keluarganya. Bagaimana sih perawatan pasien kritis seperti ini, Bapak Ibu? Jadi sehingga dibutuhkan kerjasamanya dalam dukungan. Nah, mau nggak mau, biasanya keluarganya akan ikut apa yang kita arahkan seperti itu. Ada lagi kira-kira? Gitu ya, siapa ya? Ada lagi? Silakan, Sendiri. Yang berdasarkan dari pengalaman saya ini Pak, saya lihat mungkin salah satu permasalahan utama jika pasien dirawat di ruangan kritis itu terutama terkait motivasi keluarga tadi Pak. Seperti misalnya ada masalah hambatan dengan keluarga itu yang mengakibatkan motivasi itu menurun ataupun konflik internal dengan keluarga itu. Nah, mungkin yang saya jarang lihat juga itu bagaimana cara kita itu untuk bisa mengembalikan lagi motivasi mereka itu Pak, dan terhadap misalnya perawatan keluarganya yang sakit ini, karena terutama ini terjadi pada pasien-pasien yang sudah perawatan sudah lama gitu Pak, kan ada beberapa yang lama. Bagaimana kita mengembalikan lagi motivasi mereka? Terima kasih. Jadi memang apalagi ya, kalau kritis itu kan perawatannya panjang, biasanya lebih dari 1 minggu biasanya ya. Jadi ada kejenuhan, ada peningkatan stres pada keluarga. Jadi memang yang pertama keluarganya harus memperbaiki coping dirinya dulu. Saling memperbaiki coping diri seperti riset tadi saya sampaikan. Jadi dengan coping diri yang baik, kemudian acceptance menerima keluarganya bahwa dirawat. Jadi mudah-mudahan dari coping individu yang baik tadi dia bisa menerima dan kembali lagi ke jalurnya untuk melakukan perawatan atau mendampingi keluarganya yang sakit. Kemudian yang selanjutnya untuk komunikasi tadi ya. Jadi itu tugas kita sebagai perawat memberikan komunikasi pemahaman bahwa memang dengan kasus-kasus perawatan di ruang intensif ini biasanya perawatan memang cukup lama. Ya, apalagi dengan distres pernapasan, BCS yang menurun dan sebagainya, biasanya kita harus sampaikan bahwa kondisi pasien seperti ini, jadi butuh sekali dukungan oleh Bapak Ibu keluarga, ya.
Jadi dengan komunikasi yang baik, pemahaman yang baik, saya rasa keluarga ini dapat memahami dan mendukung lagi, artinya semangat lagi untuk merawat pasien ini. Iya, benar. Jadi topik individu keluarga yang juga itu perlu ditingkatkan. Jadi dia tidak akhirnya ya tadi stresnya meningkat, malas melakukan perawatan, sulit mendampingi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan topik individu yang baik, komunikasi kita yang baik, bagus lagi untuk optimalisasi dalam perawatan. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, jadi saya akan ada tugas buat kalian ya. Jadi tugasnya ini ada di Adlink ya, kita semua menggunakan Adlink dalam pemberian tugas dan sebagainya. Jadi sudah saya berikan tugasnya ya di Adlink dengan linknya ini ya. Linknya adlink.id/panel/173/assignment ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di adlink kalian masing-masing tugasnya. Di situ ada instruksinya, tugas yang harus dikerjakan, kemudian batas waktu pengumpulannya. Ya, jadi di situ sudah tertera semua. Jadi mohon perhatikan dan dikerjakan tugasnya ya untuk terkait pembahasan minggu depan. Oke, saya rasa cukup. Nanti silahkan diakses ya untuk tugasnya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kalian sudah ya waktunya untuk kuliah pada hari ini. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.